termasuk yang saya hormati Yai Haji Abdul Manan, temannya bapak saya. Kalau wasiat itu modelnya janji seseorang ketika dia masih hidup. Janji kalau saya wafat nanti mobil ini buat anak. Ambillah, disuruh ngambil karena suaminya pelit oleh jopo gitu ya. Khudhi, tapi kalau ngawur jopo ya. Jangan kemudian cuma diambil depannya tok, khudhi. Ambillah, Nabi aja memerintahkan ngambil kalau bojone pelit gitu ya. Berarti istri punya saham dalam pembangunan rumah. Boleh kemudian istri nuntut, Pak, iki talang iki pekku gitu ya. Kok talang, Pak? Sing rada apik. Misalnya tekel, misalnya ternyata duwe istri luwih akeh, 75% misalnya. Bojone malah sering ngutang nang istrine gitu ya. Intinya dalam urusan pinjam nama ini kita harus hati-hati. Kalau misalnya itu hanya sebagai formalitas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad Bagi PDM Kabupaten Malang yang semoga selalu dalam limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para sesepuh di PDM Kabupaten Malang, karena PDM Kabupaten Malang usianya jauh lebih tua daripada yang di Batu gitu ya. Termasuk yang saya hormati Yai Haji Abdul Manan. Alhamdulillah, pagi yang penuh berkah ini sebagaimana doa dari Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Jadi waktu pagi ini berkah. Mana karena berkah itu godaan Nabi itu kemudian mencontohkan kepada kita, khususnya ketika kita berada di pagi hari itu ada doa khusus. Insya Allah kita sudah hafal semua doanya. Doa yang secara khusus Nabi perintahkan dibaca di pagi hari ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini urutan yang bukannya yang urutan yang biasa. Kalau kita mau pelajari, Rasulullah itu perintahkan kita untuk pertama minta apa? Ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman. Setelah dapat ilmu yang bermanfaat, kita kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik itu baru bisa kita dapatkan ketika kita punya ilmunya. Ketika kita tahu mana yang halal, mana yang haram ya. Ketika kemudian kita bisa tahu mana yang jadi hak kita, mana yang bukan hak kita, maka itu jadi rezeki yang baik. Dan ketika kita bisa mendapatkan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbal, dan amal itu insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Karena kemudian kalau sebagaimana salah satu kisah ya, Nabi pernah menceritakan ada orang yang bepergian jauh, asy'atha aghbara, bepergian jauh, rambutnya kusut ya, intinya dia dalam kesusahan ya. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya ya. Padahal kan kalau kita ketahui bahwasanya orang yang bepergian jauh ya, atau kemudian orang yang kesusahan itu doanya dikabulkan. Tapi kemudian oleh Rasulullah dikatakan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya kalau kemudian makanan yang dia makan haram, pakaian yang dia makan, pakaian yang dia pakai juga
haram dan lain sebagainya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa mengawalinya ya, dengan mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita niatkan ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, menafkahkan sebagian dari harta. Tema ini saya angkat, yang saya ambil dari potongan ayat yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, yang artinya laki-laki itu pemimpin atas perempuan. Ini Allah yang menegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah, yang mana kemudian ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melebihkan laki-laki dari perempuan. Ba'dhum 'ala ba'din, di antara mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu menafkahkan min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Jadi yang dinafkahkan dari laki-laki ke perempuan itu sebagian. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau di pertemuan sebelumnya kita telah bahas tentang perkara pentingnya bagi kita ketika pembagian waris itu, yang pertama adalah tidak menyamakan bagian laki-laki dan perempuan. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin. Tidak menyamakan bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Kenapa kemudian seperti itu? Sedikit mengulang ya, karena ayat ketentuan waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ini hanya mengulang sedikit saja biar tidak kebingungan. Kemudian yang perkara selanjutnya, tidak diperkenankan juga melakukan pembagian waris ketika pemilik harta itu masih hidup. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwasanya di antara syarat sahnya pembagian waris itu yang punya harta harus wafat dulu, kemudian yang dapat bagian juga ahli waris yang hidup saja, artinya hidup pada saat pewaris wafat ya. Jadi ketika ini wafat berarti dicek yang hidup siapa saja ya. Urusan kemudian yang hidup ini kemudian tidak lama, itu urusan belakangan, tapi tetap dia termasuk ahli waris. Kemudian tidak ada mawani atau tidak ada penghalang ya. Kalaupun ingin bagi warisan itu ketika masih hidup, itu judulnya bukan pembagian waris ya, tapi bagi-bagi harta saja ya, yang dimaksud atau kemudian yang kita sebut sebagai hadiah atau hibah. Kemudian perkara yang ketiga yang juga harus kita hindari dalam pembagian waris adalah rancunya kata-kata hibah dan waris. Apa contohnya? Terakhir kita pernah pelajari, jangan sampai kemudian orang tua memberikan harta kepada anaknya itu akadnya tidak jelas. Apakah misalnya rumah ya, yang sering saya contohkan ya, rumah itu ketika ditempati oleh anaknya, apakah akadnya anaknya itu hanya numpang saja atau kemudian anaknya diberikan rumah itu? Karena nanti
konsekuensinya atau akibatnya akan berbeda ya. Kalau misalnya ternyata rumah itu diberikan kepada anaknya, maka ketika nanti orang tuanya wafat, rumah itu tidak boleh dimasukkan ke dalam harta warisan. Tapi kalau misalnya rumah itu hanya disuruh hak pakai saja, timbangannya nganggur, maka ketika si orang tua ini wafat, maka harta itu termasuk harta warisan. Ini yang harus jelas ya. Jadi jangan sampai kemudian wis gai-gaien itu kemudian nggak jelas ya. Gai-gaien ini suruh pakai saja, apa kemudian gai-gaien ki PN gitu kan, harus jelas ya. Jadi biar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya juga cek di video yang direkam kemarin itu, saya juga jelaskan tentang perbedaan hibah, wasiat dan waris ya. Intinya bahwa hibah itu seperti hadiah, kita berikan kepada siapa saja ya, pada saat itu juga berganti kepemilikan. Kalau wasiat itu modelnya janji seseorang ketika dia masih hidup ya. Janji kalau saya wafat nanti mobil ini buat anak yang pertama, kalau saya wafat rumah ini buat anak yang kedua. Tapi ternyata wasiat tidak boleh kepada ahli waris ya, karena ahli waris dapatnya dari warisan, tidak boleh dapat dari wasiat. Wasiat itu kepada selain ahli waris. Siapa selain ahli waris? Ya bisa sekolah, bisa masjid, yayasan, mungkin PDM juga bisa. Akan tapi kemudian nilainya dibatasi. Kata Nabi maksimalnya sepertiga, watsulusu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Oke. Jadi kalau panjenengan misalnya hartanya berlebih, kok kelihatan anaknya cukup, ya boleh kemudian nuliskan wasiat untuk selain ahli waris. Tapi ketentuannya maksimal sepertiga. Adapun waris jamaah rahimani wa rahimakumullah, niku akadnya setelah wafat. Apa maksudnya akadnya setelah wafat? Terjadinya itu perpindahan termasuk serah terimanya itu ketika wafat. Artinya ketika masih hidup tidak boleh kemudian nak kumpul kabeh aku kate bagi warisan. Judul wis keliru. Sing bener napa? Nak kumpul kabeh kita bagai-bagai harta ya, tak bagai dunia gitu, enggak apa-apa, oke. Tapi kalau judulnya ketika masih hidup sudah bagi waris, dari judulnya saja sudah keliru. Gitu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sedikit mengulang dari apa yang pernah kita pelajari pada bulan sebelumnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai gambaran sebelum kita masuk ke pembahasan kita, jadi dalam pembagian waris ini saya berikan gambaran besarnya dulu. Ibaratnya kalau peta itu tidak mungkin saya sebutkan, jelaskan langsung ke gangnya. Di sini wong bingung ya. Jadi butuh ancer-ancere opo gitu kan. Batasnya seperti apa? Ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, rukun waris itu ada 3. Yang pertama ada pewaris yang punya harta itu, termasuk dia ada syarat-syaratnya, dia juga punya kewajiban. Kemudian hartanya, maksudnya apa di sini? Dipastikan hartanya halal, dipastikan hartanya murni. Apa itu murni? Nggak kecampur sama punya orang lain, ya. Termasuk kemudian nggak kecampur dengan hartanya istri, ya. Nanti geger jadinya kalau kecampur. Kemudian yang ketiga, dikurangi juga untuk ngurus jenazah. Jadi orang Islam ini sampai wafat pun diperintahkan untuk mandiri, bukan kemudian mandi sendiri, enggak. Tapi biayanya tetap, meskipun wafat itu biayanya pakai dia sendiri. Meskipun anak mungkin pingin, wes urusan gak duitku, tapi Islam mengajarkan kalau bisa pakai uangnya sendiri.
Kemudian dicek apakah kemudian ada harta hibah yang masih dipakai oleh almarhum atau almarhumah, atau kemudian dia masih punya utang, maka dibayarkan dulu utangnya, ya. Jangan sampai kemudian bingung ngurusi warisan ternyata utangnya akeh, ya. Pas dibayar utang sih kurang-kurang, ya. Akhirnya buyar kabeh, ya. Podo gak gelem bayari. Kemudian yang terakhir dicek juga wasiatnya, apakah orang tua ini ketika wafat meninggalkan wasiat, ya. Jadi wasiat ini penting, ya. Jangan sampai kemudian kita sebagai orang tua itu meneng-meneng nulis wasiat kemudian disingitno dewi, ya. Setelah pembagian kita wafat ada pembagian waris, ya. Oleh setengah tahun bongkar-bongkar lemari kok ono surat wasiat, bingung kabeh ahli waris, nggih. Jadi kalau kita punya wasiat, khususnya diantara yang disunahkan untuk menulis wasiat itu ketika kita mau bepergian jauh, ya. Kalau biasanya kita ini orang Indonesia kalau mau berangkat haji, ya, diperintahkan untuk nulis wasiat, khawatir kemudian tidak balik, jadi pesan-pesan dulu, ya. Jadi kalau nulis wasiat ini disampaikan kepada ahli warisnya, ya. Jangan hanya disampaikan kepada notaris saja, ya. Hanya disampaikan ke notaris, ya. Kemudian ketika wafat tiba-tiba notaris datang gitu, ya. Tidak tahu ada wasiat dan lain sebagainya, ya. Kemudian ahli waris jamaah rahimani wa rahimakumullah, rukun yang ketiga, dicek dia ahli waris atau bukan, ya. Jangan sampai yang bukan ahli waris malah ikut gegeran rebutan warisan. Siapa yang bukan ahli waris? Sinten? Menantu, ya. Menantu. Oke, menantu napa meneh? Maratuwa, nggih. Awak mungkin aslinya oleh akeh, ya apa sih gitu kan. Malah ngompor-ngompori gitu nggih, ngapunten. Nggih, anak angkat juga bukan ahli waris. Itu nanti kita pelajari, masih panjang itu, Bu. Anak tiri termasuk bukan ahli waris ya, okay. Bukan ahli waris, okay. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, gambarannya seperti itu, gambaran besarnya seperti itu, ya. Jadi ketika ada orang wafat, dicek pewarisnya siapa, syaratnya sudah selesai, kemudian hartanya juga dicek, ya, dikurang-kurangi dulu, jangan kemudian hartanya digondol, digondol, ya, digowo ngalih, ya, rebutan. Kemudian ahli warisnya juga dicek, dikasih tahu semua kalau ada yang wafat. Kalau misalnya ternyata dia punya anak yang jauh, atau misalnya ternyata istrinya lebih dari satu di tempat yang jauh, dikasih tahu semua, ya. Jangan kemudian disembunyikan, ya. Biar kemudian semua ahli waris itu tercatat. Jadi gini, rukun-rukun waris ada 3. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, akan tetapi kita belum masuk ke rukun-rukun ini. Jadi ini gambaran saja, okay? Kita permasalahannya ternyata bukan di rukunnya. Kalau rukunnya insya Allah aman, kita tahu dan kita paham. Tapi permasalahan kita yang nomor 4, karena yang 3 sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang nomor 4 diantaranya adalah ketika ada harta bersama suami istri, ya. Harta bersama di sini maksudnya adalah ada harta yang tercampur antara suami istri dan tidak diketahui berapa porsinya suami, berapa porsinya istri. Bangun omah wis pokoknya ono gaji, digawe tuku semen, gawe tuku wedi, gawe bayar tukang, wis pokoknya metu kabeh, ya. Setelah rumah itu jadi meneng kabeh, wis dianggap omahe bareng-bareng gitu, ya. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam itu prinsipnya, ya, harta suami itu tetap hartanya suami. Hartanya istri tetap hartanya istri. Kalau kita kan guyone harta suami, harta istri gitu kan, karena gitu kan, ya. Padahal
harta suami, dan ada sebagian memang harta dari suami yang nanti menjadi haknya istri, memang ada. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-30 Allah menjelaskan bima anfaqu min amwalihim, dan karena ada sebagian harta yang dinafkahkan kepada istri yang diambil dari suami. Oke. Jadi ada memang harta yang nanti menjadi miliknya istri ya. Tapi itu juga akadnya jelas. Apa contohnya? Di sini saya sebutkan, misalnya pemberian mahar. Oke. Mahar niku kalau sudah sah diberikan kepada istri ya, pas akad nikah niku ya, itu kemudian otomatis menjadi haknya istri. Tidak boleh kemudian dek iku mang mek gaya-gayaan tok tak jaluk maneh ya itu ya. Tidak boleh ya. Maharnya apa? Mobil harga mahal, ternyata mobil rentalan. Cek ketok wah ya. Sekarang kan aneh-aneh mahar itu. Ada kemarin mahar ikan cupang gitu ya. Mahar sandal japit gitu ya. Ya kalau bisa yang bagus lah ya. Nabi saja itu diusahakan maharnya napa Nabi? Ada yang tahu? 100 ekor on diusahakan sing apik. Ya meskipun kalau bagi perempuan kalau bisa dimudahkan ya. Tapi juga jangan kemudian digampang-gampang no itu. Alah wis iwak cupang loro sandal jepit wis mari. Ya. Kita ini kadang gampang no gitu ya. Sesuatu yang sudah gampang itu malah digampang-gampang no gitu ya. Jadi itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada harta suami yang nanti menjadi milik istri. Di antaranya adalah nafkah yang hukumnya memang wajib ya. Atau lewat hibah, atau yang sering kita sebut sebagai hadiah. Okay. Jadi prinsipnya yang harus kita tekankan, harta suami tetap milik suami, harta istri tetap milik istri. Bagaimana Pak kalau misalnya seperti tadi bangun rumah ya, modalnya tidak jelas wis pokoknya ben gajian isok gawe tuku semen ditumpuk, isok gawe tuku wedi ditumpuk, wesi dan lain sebagainya, ruruh omah dadi ya. Maka yang harus kita tekankan di sini adalah monggo kemudian dirundingkan ya. Misalnya omah iki wis dadi, alhamdulillah, iki saiki omahe wae sapa gitu ya. Apa kemudian 50-50, setengah-setengah ya. Apa kemudian diberikan kepada istri semua ya. Saking sing lanang ngomong aku iso golek meneh kok gampang, iki gawe sampean gitu ya. Ya. Jadi harus jelas. Kenapa kemudian harus jelas ini jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena nanti efeknya atau akibatnya itu berada di akhir. Ketika salah satu wafat, maka harta ini akan ikut masuk ke dalam harta warisan. Kalau tidak jelas, iki biyen omahe sapa, bangun bareng ya. Akhire napa gegeran. Sing anake eruwe pas bapake sing mbayari lek tuku napa wedi. Ya. Tapi ibunya ngotot, "Oh iki biyen bapakmu iki tak kei dhuwit gawe tuku," gitu ya. Akhirnya berselisih paham ya, karena tidak jelas. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya juga sering berikan contoh ya. Meskipun kita punya andil yang sama dalam perkara misalnya bangun rumah ya, itu pastikan bahwasanya status kepemilikannya itu jelas. Contohnya saja ketika perusahaan ya, perusahaan saja ketika misalnya kita memberikan modal ya, itu kan mesti jelas kita punya saham berapa, bagian kita di perusahaan itu berapa. Tidak mungkin kemudian wis sementing modalnya sampean mlebu keuntungan kari-kari ya, tidak bisa ya. Tapi harus jelas, entah kemudian 10%, 90% ya, entah kemudian 50-50 dan lain sebagainya ya.
Intinya prinsipnya adalah harta suami tetap harta suami, harta istri tetap harta istri. Masing-masing punya hak dan semua harta itu ada pemiliknya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang juga harus kita hindari bersama, yaitu ketika harta kekayaan peninggalan suami dikuasai istri, atau bisa jadi sebaliknya, ketika yang wafat istri maka harta istrinya diambil semua sama suaminya. Alasannya nopo? Kalau misalnya yang wafat yang suami, ya, alasannya biasanya hartanya dipek nopo? Istrinya semua. Wah, aku biyen sing ngrumati bapakmu, gitu ya. Dan lain sebagainya alasannya. Atau kemudian yang agak mengerikan ngancem anaknya, apa pingin awakmu dadi anak durhaka, gitu ya. Atau kemudian misalnya dibalik, ketika istrinya wafat, yang hidup suaminya, maka semua harta istrinya dikuasai oleh suaminya. Ngomongnya apa? Duwe ibumu sing ngekeki aku kabeh, gitu ya. Ya. Padahal ketika suami memberikan nafkah kepada istri, maka otomatis harta itu menjadi milik istri. Ketika istri wafat, maka harta yang termasuk warisan adalah hartanya istri. Tidak boleh kemudian ditarik kembali oleh si suami. Apa meneh digawe rabi maneh, gitu ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Pertanyaannya kemudian, berapa Pak bagiannya untuk suami, okay? Atau kemudian berapa Pak bagiannya untuk istri? Dalam hal ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surat An-Nisa ketika pembahasan tentang waris, di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Yang artinya, dan bagimu wahai para suami, ini ngomongnya kepada para suami, dan bagimu wahai para suami setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Jadi ketika istri ini wafat, suami punya hak berapa? Setengah. Tapi ada syaratnya, jika si istri ini tidak punya anak. Jangan kemudian ayatnya dipotong depannya saja. Suami dapat setengah dari harta peninggalan istri. Dalilnya mana ini? Tapi ditutup lanjutannya. Lanjutannya, jika mereka tidak punya anak. Bagaimana Pak kalau dia punya anak? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahunna walad falakumur rubu'. Dan jika istri itu punya keturunan, maka bagiannya suami itu 1/4. Tentu kemudian mim ba'di wasiyatin yusina biha autain, setelah dikurangi wasiat, setelah kemudian hutangnya dibayarkan. Ibu-ibu biasanya kalau punya utang, ya, tidak tahu kemudian utang di warung atau utang arisan, ya, itu dicek. Jadi kalau misalnya wafat, kemudian hartanya istri ini dibuat bayar utang dulu, ya. Jadi pilihannya jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk para suami ada berapa? Kalau tidak 1/4 ya tidak boleh ngambil semuanya. Ya. Jenengan ilingno. Untuk suami tidak boleh ngambil semuanya, maksimal setengah, ya. Atau kemudian bisa jadi dia dapat 1/4, tergantung kondisinya.
Bagaimana kemudian kondisinya untuk istri? Berapa bagiannya istri? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala hunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Kata Allah Subhanahu wa taala, para istri itu memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Maksudnya yang ditinggalkan para suami, hartanya suami maksudnya ya. Istri itu berhak berapa? 1/4 ya. Tapi harus dilanjutkan, syaratnya apa? Jika kamu tidak mempunyai anak ya. Jika misalnya laki-laki ini tidak punya keturunan, kemudian dia nikah sama perempuan okay. Kemudian si laki-laki ini kemudian wafat duluan, maka istrinya berhak 1/4. Kalau misalnya si laki-laki tidak punya keturunan, ya. Fa in kana lakum walad, akan tapi jika si suami ini punya anak, falahunna thumun, maka istri bagiannya dapat berapa? 1/8. Oke. Setelah dipenuhi wasiat, termasuk kemudian setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Kesimpulannya apa? Kalau untuk suami, kalau istrinya wafat, suami kalau tidak dapat 1/4 dapat setengah. Kalau untuk istri, ketika suaminya wafat, istrinya kalau tidak dapat 1/4 ya dapat 1/8 ya. Tidak boleh ngambil semuanya, karena ketentuannya seperti itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada kuis, tapi tidak ada hadiahnya ya. Ya. Kalau pertemuan sebelumnya karena LCD-nya error jadi tidak bisa nampilkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, ya, jika seorang istri wafat, dia hanya punya satu suami, ya jelas ya, tidak mungkin istri dia punya 2 suami ya. Sedangkan harta yang ditinggalkan sejumlah 100 juta. Pakai nih Bu. Berapa bagiannya suami? Nah, maksudnya di sini pewarisnya siapa? Istri yang meninggal. Kemudian ahli warisnya siapa? Suami saja. Turun dua anak ternyata. Ya, si pengantin anyar kok wafat gitu ya. Hartanya berapa di sini? 100 juta. Ya, ini anggap saja tidak punya utang dan lain sebagainya, tidak punya wasiat. Ya. Berapa kemudian bagiannya ahli waris atau bagiannya suami di sini ketika istrinya wafat? 50. Pinten? 50 juta. 50 juta. Oke, leres. Oke. Jadi ketika istri wafat, dia meninggalkan harta 100 juta, suaminya ini hanya boleh mendapatkan 50 juta. Tidak kemudian iki bojoku wis gak ono ahli waris. Padahal misalnya orang tuanya si almarhumah ini masih ada, atau misalnya si almarhumah ini punya saudara, kita tidak tahu. Kita harus dicek semuanya. Pertanyaan yang kedua, ini kata nih pertanyaannya, kayak kuliah jadi. Misalnya seorang istri wafat, kok istri terus Pak? Biasanya sing lanang sing wafat di sini. Nah, ini hanya contoh saja ya. Istri wafat, ahli warisnya 1 suami, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta yang ditinggalkan istri totalnya 20 juta. Pinten wau rumus ini wau? Pinten suami? Kalau istrinya wafat, suami dapat berapa? 1/4. Kenapa? Karena punya anak. Kalau yang tadi karena tidak punya. Kalau punya anak, si suami dapat berapa 1/4-nya 25 juta. Cekap nih Bapak. Alhamdulillah cekap Bu. Alhamdulillah cekap 5 juta nih.
pun kathah nggih. Jadi kalau istri wafat, harta yang ditinggalkan 20 juta, suami dapat 1/4 atau 5 juta. Anaknya dapat berapa? Sisanya tak singit no. Sisanya berapa? 15 dibagi 5. Lupa anaknya itu lupa dibagi 5. Karena laki-laki dianggap cek gampang ngaten niku. Timbane jenengan bingung rumuse napa, mboten Mas. Melok rumuse wong jaman biyen, sak pikulan sak gen. Sing lanang dianggap ndase loro gitu ya. 2, 1, totalnya 5. Jadi sisanya dibagi 5. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Yang laki-laki dapat 6, dapat 3. Cekap napa mboten? Alhamdulillah oleh bagian timbane ka oleh. Nggih. Lho nggih. Warisan iki untung-untungan. Ora katik kerja, ora katik lapo-lapo moro-moro oleh duwe. Soalnya alhamdulillah, gak oleh ya naudzubillah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oh, ini rada gampang lagi. Saniki sing suamine wafat. Nah, ini kan seringnya seperti ini, nggih. Kondisinya coba kita balik. Yang wafat misalnya suaminya meninggalkan 1 istri. Ya, istrine akeh ya tambah titik bagiane. Seorang suami wafat, ahli warisnya istri satu-satunya saja. Ya, tidak punya keturunan. Harta yang ditinggalkan 40 juta. Kira-kira bagiannya istri berapa? Dari mana 10 itu? 1/4. Dari mana tahu 1/4? Dari mana 1/4? Dari ayat Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi kita kembalinya ke situ. Okay? Jangan wengkel-wengkelan 1/4 itu dia pokoknya 1/4, jangan. Ya, 1/4 dari mana? Dari Allah yang bagi. Ya. Bukan saya. Bahkan Nabi pun enggak tidak memulai seperti itu. Yang mulai langsung Allah. Ya. Sumbernya langsung Allah, bukan dari saya, bukan dari Nabi, langsung Allah sendiri yang menentukan. Ya. Sapa sing wani kali Gusti Allah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir soalnya ini. Ya. Jika misalnya yang wafat ini suaminya lagi, ya, gantian enggak nih? Ahli warisnya 1 istri. Nah, dibalik sekarang kan, 2 anak lelaki dan 1 anak perempuan. Hartanya 40 juta. Soal nih. Timbane saniki kan sekolah online nah niki. Nah sini mboten pun langsung tatap muka. Suami wafat, istri 1 dan dia punya keturunan. Berapa bagiannya istri? Dari mana 5 juta? Dari mana 1/8? Dari Al-Quran, dari Allah. Alhamdulillah. Itu enak jawabannya, wis. Siapa mau nentang Quran, nggih? Berapa kemudian bagiannya anak? Pinten, Bu? Dibagi berapa? Sisanya berapa sisanya tadi? 35. 35 dibagi berapa? Bagi 5. Kenapa dibagi 5? Karena laki-laki dapat 2. Dari mana laki-laki dapat 2? Dari Al-Quran. Alhamdulillah. Lulus sedaya niki, Pak. Alhamdulillah. Enggak usah akeh, yang penting paham niku pun. Jadi sisanya 35 juta ini dibagi 5. Jadi bagi waris niku gampang. Sing angel niku nerimo bagiane. Asline 10 juta niku pun kathah. Tapi lek ndelok dulure oleh 20 iku kaya kurang gitu nggih. Nggih, Bu. Jadi kalau hitungannya gampang, tapi kalau nerima pembagian itu yang agak berat biasanya. Soalnya lek kadung
Ndek ngarepe ana dhuwit cash niku wis pun bingung niku nggih. Lek pas gak ono kok hitung-hitungan ngene wis iya sakmene gitu. Tapi lek pas ono duwike ngene sik coba tak hitung kira-kira oleh ono tambahan meneh apa ora gitu. Biasa manusia seperti itu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi yang kelima. Kemudian yang keenam, ini sampai jam berapa? Jam 7. Oh, jam 7. Ada yang mau tanya? Sampai selesai. Sampai selesai kalau kuliah itu 4 tahun. Nah ini sampun 2 tahun ya. Tapi pertemuan namun 3. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir sebelum nanti kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan ya alhamdulillah. Yang keenam yang juga harus kita hindari adalah ketika pembagian waris ini diulur-ulur. Apa maksudnya diulur-ulur? Maksudnya menunggu pasangannya meninggal dunia. Si ono ibu mosok ya kate dibagi. Misalnya ternyata si suami meninggal, masih ada istri ya, dan anak mosok dibagi. Seakan kalau dibagi kok ibu urip nang ndi gitu. Mesti kan kita mikirnya seperti itu kan. Padahal jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud bagi waris itu tidak selalu hartanya kemudian dijual kemudian dibagikan. Ini yang sering kita salah paham. Dipikir bagi waris itu kemudian hartanya dijual kemudian duitnya dibagi. Padahal yang dimaksud bagi waris itu adalah memberikan informasi. Nah, sing dibagi informasi. Jangan kemudian sing diudur duwike ae, nggih. Membagikan informasi kepada ahli waris tentang bagian mereka masing-masing. Makanya misalnya ketika salah satu pasangan itu wafat, maka pada malam harinya sebenarnya bisa kemudian anggota keluarga itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan, tidak masalah. Artinya dijelaskan kepada semuanya bahwasanya ayahmu, misalnya, ayahmu sudah wafat, ya, tadi pagi sudah dikuburkan, ya, kuburannya sih telas, masa bagi waris gitu kan sekarang gitu. Ya udah gitu, ya. Jangan kemudian yang selalu pandangan kita ini kayak duit yang diurusi, durung dongo wis duit gitu ya. Enggak ya. Tapi harus kita jelaskan kepada semua anggota keluarga. Ya. Bapakmu wafat tadi pagi, ya, sudah dimakamkan. Di malam ini kita akan bagi-bagi informasi, bagi-bagi tugas. Okay. Masing-masing tolong dicek apakah kemudian ayahmu atau bapak kalian pernah tulis wasiat yang tidak saya ketahui. Okay. Misalnya ternyata wasiatnya dikekno nang disingkitno soalnya percaya nang arek anake sing nomor loro. Akhirnya dititip nang nomor loro, yang lain nggak tahu gitu kan. Makanya harus dicek semua. Ya. Atau kemudian ternyata bapakmu ini punya utang di tempat lain atau di saudara yang lain misalnya, ya. Itu dikasih tahu semua. Tolong mulai sekarang kita cari informasi. Bapak ini kira-kira punya utang di mana? Bapak ini kira-kira punya wasiat apa saja, ya. Dan informasi yang lain, okay. Atau misalnya bapak ini punya harta di mana saja. Siapa tahu ternyata istrinya tidak tahu kalau bapaknya ini punya perusahaan besar gitu ya, ya, punya mall gitu, punya market dan lain sebagainya juga nggak tahu. Ternyata punya tabungan yang istrinya tidak tahu, ya. Bank ngopo nih, okay. Bank titil ini, boten. Ya. Artinya ketika yang dibicarakan itu bukan kemudian rebutan. Iki omah iki tak gawe ae, sampean wis duwe omah. Iki mobilnya tak gawe, sampean wis duwe mobil. Enggak, ya. Tapi dicek dulu seperti tadi, ya. Apakah kemudian bapak ini hartanya di mana saja? Atau kemudian bapak ini kemudian
punya utang di mana saja. Coba dicek, ditanyakan ke teman-temannya, ditanyakan ke saudara-saudara yang lain. Ya. Jangan sampai sing diurusi pertama bagi waris, kemudian utangi ternyata akeh. Ya. Duit wis dibagi, ya. Tukang tagih teko, gitu ya. Podo-podo ngomong, wis entek wis tak bayar utang, padahal di omah disingkitno, gitu ya. Ya. Artinya begitu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya bagi waris itu bukan kemudian dijual, duitnya dibagi. Bisa kemudian di model bentuk aset. Misalnya ternyata peninggalannya ini warung es misalnya yang sebelah ini, warung SS rame gitu. Ya. Kemudian dia jadi masuk harta warisan, ya. Maka tidak mungkin kemudian warung ini dijual kemudian dibagi-bagi duit, ya. Di samping mungkin kesulitan, ya, bisa jadi kemudian eman nih peninggalan, ya. Maka bisa dibagi sahamnya berapa, ya. Oh ternyata sahamku di warung iki sakmene, ya. Atau misalnya sing gampang lah, ya. Saya kasih yang gampang. Misalnya kalau rumah, misalnya, peninggalannya rumah, iki eman lek didol iki akeh kenangane gitu. Ya sudah, misalnya rumah itu kemudian karena yang lain anak-anaknya ahli warisnya sudah punya rumah semua, wis rumahnya disewakan saja, ya biar manfaat, ya. Atau kemudian disewakan, misalnya kos-kosan wakeh gitu kan lumayan, ya. Berapa pintu, gitu, ya. Disewakan, maka nanti hasilnya, ya, keuntungannya itu dibagi menurut ketentuan waris, itu boleh. Ya. Jadi tidak harus kemudian rumahnya dijual, ya. Atau kemudian bisa bagian, misalnya setelah dibagi saham di rumah ini istri mendapatkan bagian 1/8, ya. Misalnya dalam sebulan ini kemudian biaya dapat sewanya itu, dapat sewanya berapa? 8 juta misalnya, maka si istri berhak mendapatkan 1 juta, seperti itu. Jadi bisa kemudian harta peninggalan dari almarhum itu tidak dijual, tetapi tetap dibaginya menurut ketentuan agama. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, 3 itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya juga ada banyak, tapi memang waktunya terbatas. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang lain. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, terakhir, mari kemudian kita berhati-hati dengan harta kita. Mumpung masih hidup, kita tidak tahu ahli waris kita, anak kita, atau mungkin pasangan kita itu ketika wafat itu kita tidak tahu, ya. Makanya harus kita permudah. Jangan kemudian kita meninggalkan masalah, kita perjelas lagi mana harta kita, mana saja, mana yang bukan harta kita, itu kita jelaskan. Jangan sampai kemudian misalnya mobil ini bukan punya saya, punyanya masjid, tapi keluarganya tahunya itu digawe bapak terus, dipikir bapak, ternyata masjid. Itu kita harus jelaskan, ya, biar tidak timbul perselisihan di kemudian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.